Baik. Kita langsung mulai saja Pak Suhaimi ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, terima kasih partisipannya. Kita akan mulai ini karena pemateri sudah hadir. Insya Allah ini mohon di mute dulu mungkin semuanya. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya dari kawan, kolega, ini juga jadi ajang silaturahim antara kami di UTS dengan teman-teman yang ada di kampus-kampus yang lainnya. Karena kami cek di pendaftar ya, hampir sebagian besar dari kampus-kampus di LMDikti 8 ya, luar biasa ini. 5 tahun. Dan juga para rekan-rekan dosen di UTS, selamat bergabung di kami. Insya Allah kita hari ini akan mendengarkan nantinya mengaji ya, atau belajar kembali ya dengan Pak Dr. Hilmi, salah satu peneliti terbaik di Indonesia. Ini dari Indonesia Timur, kebanggaan yang besar bagi kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Khotibul Umam ya. Dulunya kami di LPPM Bapak Ibu, sekarang di kepemimpinan Bapak Rektor yang baru nih Pak Hairul Hudayat. Kita sekarang lembaganya ditarik ke universitas, jadinya ke Wakil Rektor bidang riset dan inovasi. Jadi nanti sebetulnya fungsinya sama dengan LPPM, kewenangan dan kebijakannya mungkin lebih luas ya di ranah Wakil Rektor di bidang riset dan inovasi. Nanti kita akan banyak sinergi dengan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih untuk di sini saya sekaligus MC dan sambutan gitu ya. Nanti Pak Rektor, insya Allah beliau nanti akan menyusul, mudah-mudahan kalau berkesempatan hadir untuk ya silaturahim juga dengan kita semuanya, dan mungkin nanti beliau berikan sambutan juga nantinya. Baik Pak Ibu semuanya, semoga nanti dari kegiatan ini akan terus berlanjut karena memang target kami ini webinar series pertama yang akan kita coba di masa COVID ini, memang memaksa kita semuanya untuk serba online. Jadi webinar seri pertama dengan pematerinya Pak Dr. Hilmi, mungkin kedepannya kami akan mengontak Bapak Ibu semuanya juga yang ada di luar UTS yang punya track record dari sisi publikasi, penelitian yang bagus, akan kita jadi bicara juga nantinya. Jadi harapan kita selain kita dapat ilmu dari kita menjadi koneksi yang lebih intens lagi, baik dalam urusan penelitian ya, atau kolaborasi yang lainnya. Saya kira tentu saja saya serahkan ke Pak Lalu Suhaimi sebagai terima kasih Pak Dr. Hilmi atas kerjaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Umam selaku Warek 3 bidang riset dan inovasi Universitas Teknologi Sumberwaras, terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi masih dalam kondisi pandemik global gitu. Semoga pandemik global ini segera berakhir dan kita beraktivitas seperti biasa di kampus dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mulai webinar kita pada pagi hari ini. Pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Muhammad Hilmi Al-Faruqi. Ya, sebagai informasi, beliau posisinya sekarang masih di Korea, belum balik Indonesia. Insya Allah depan gitu ya, rencana beliau sudah menyelesaikan aktivitas beliau di Korea. Baik, sebagai pengantar saja Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui bahwa penelitian atau riset
kemudian kita menulis ya, kemudian publish di jurnal yang berreputasi internasional, menjadi sebuah, apalagi faktor tinggi ya, menjadi sebuah kepuasan tersendiri bagi kita para peneliti maupun para akademisi yang bergelut di bidang riset, kemudian akademisi. Ini menjadi sebuah kebahagiaan atau kemudian kepuasan tersendiri gitu. Nah, di sini kita akan mengupas terkait dengan bagaimana kita gitu selaku penggiat di dunia akademisi dan menulis jurnal kemudian terbit di atau dipublish di reputasi internasional dengan impact faktor tinggi. Di sini sudah hadir pemateri kita, sekali lagi Dr. Hilmi Al-Faruqi. Beliau yang kita ketahui bersama kapan hari berapa waktu ya, Ristek Bern ya merilis 500 peneliti terbaik di Indonesia. Dan salah satu peneliti terbaik internasional kita adalah Dr. Hilmi Al-Faruqi. Ya, dan sekaligus beliau mendapat undangan spesial gitu mewakili salah satu perwakilan dari 500 peneliti terbaik Indonesia untuk diwawancari oleh langsung oleh Menteri Ristek Bern, ya Pak Bambang Bojonegoro. Baik, tidak berpanjang lebar, saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Nama lengkap Muhammad Hilmi Al-Faruqi, ya, jenis kelamin laki-laki. Kemudian beliau lahir di Depok, Jawa Barat, 30 Juli 1986. Kemudian S1 beliau selesaikan di alumni Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. Kemudian S2 beliau di Chonnam National University di bidang Material Science dan Engineering ya di Korea Selatan. Kemudian beliau baru saja menyelesaikan doktoralnya di kampus yang sama di Chonnam National University di bidang Material Science dan Engineering. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagai informasi beliau salah satu dosen kita di Teknik Metalurgi Universitas Teknologi Sumbawa yang telah banyak paper-paper beliau atau jurnal-jurnal beliau yang terbit, yang dipublish di jurnal internasional yang berimpact faktor tinggi di bidang kami, ya, di material engineering, ya. Beliau terbit di Nanoletter, kemudian American Chemical Society yang impact faktornya minimal 10 kalau tidak salah gitu. Baik, tidak berpanjang kata, saya serahkan langsung kepada pemateri kita, Dr. Muhammad Hilmi Al-Faruqi, untuk sharing sekaligus bercerita atau kemudian menyampaikan trik-trik kita bisa publish di jurnal bereputasi internasional. Silahkan, waktu dan tempat kami persilakan kepada pemateri kita, Dr. Hilmi Al-Faruqi. Baik, terima kasih Pak Umam, Pak Lalu Suhaimi atas nice introduction-nya. Sebelumnya saya mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu semua dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya apakah terdengar jelas Bapak Ibu? Mungkin Pak Suhaimi bisa konfirm. Jelas Pak? Jelas Pak Hilmi, okay. Jelas, sangat jelas. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan kali ini.
Insya Allah saya akan sharing pengalaman saya dalam menulis artikel ilmiah. Sebagaimana tema kita kali ini, saya coba sharing screen dulu ya. Oh, ini hostnya disable, bisa tolong di-enable share screen saya. Share screen, sebentar. Share screen. Saya nggak bisa share screen-nya. Bentar Pak ini. Share screen-nya gimana? Sebentar. Beliau nggak bisa share screen. Gimana? Ya, sambil kita nunggu ya, pada tema kali ini ya, sudah disampaikan tadi oleh Pak Suhaimi ya, yaitu strategi dalam membuat artikel ilmiah bereputasi ya, internasional. Nah, sebagai disclaimer dulu di sini ya, saya ingin menyampaikan di sini adalah pure pengalaman saya pribadi gitu ya. Pengalaman saya belajar dari beberapa guru besar, beberapa senior ya. Pengalaman ini tentu saja bisa Bapak Ibu implementasikan, bisa juga tidak gitu ya. Jadi efektivitasnya tergantung dari bagaimana kesiapan Bapak Ibu juga gitu. Bisa aja beberapa strateginya cocok untuk Bapak Ibu terapkan, bisa aja beberapa strategi yang lain tidak cocok gitu. Nah, oke, saya udah bisa share screen-nya ya. Saya share screen sekarang. Oke. Jelas Bapak Ibu bisa melihat ya? Pak Suhaimi bisa confirm screen saya sudah bisa kelihatan? Mas Suhaimi jelas Pak Helmi. Oke. Jelas ya? Oke, Bapak Ibu, ini tema kita kali ini yaitu strategi dalam membuat artikel ilmiah yang bereputasi internasional. Ya, semoga yang sedikit saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nanti saya juga harapkan ada feedback-nya dan kondisi yang Bapak Ibu alami seperti apa ya, sehingga kita bisa diskusikan lebih jauh. Ya. Oke, kita akan lihat di sini. Yang pertama, dari temanya sendiri, strategi dalam membuat artikel ilmiah yang bereputasi internasional, saya mau angkat sedikit dulu tentang apa sih bereputasi internasional ya. Reputasi internasional itu kalau kita lihat, yang pertama kita bisa menilai bahwa secara internasional ya, publishernya, penerbitnya ataupun jurnalnya dia itu reputable. Jadi dia memang punya reputasi ya secara internasional. Maksudnya secara internasional itu diakui. Nah, bila secara internasional diakui, tentu saja kita perlu menggunakan bahasa yang menjadi bahasa standar internasional. Ya, tidak harus Inggris. Ya, Inggris salah satunya, tapi beberapa bahasa internasional yang diakui gitu sebagai media untuk kita komunikasi di dunia internasional, diantaranya misalnya ada bahasa Arab, ada bahasa Perancis, seperti itu ya. Nah, tapi yang paling umum memang bahasa Inggris. Jadi kita bisa lihat dari reputable publisher-nya, penerbitnya, kemudian dari jurnalnya juga. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan mereka reputable? Nah, mereka itu punya yang namanya matrix. Ya, kalau artikel-artikel ilmiah itu punya yang namanya matrix. Di situ ada jurnal rankingnya, kemudian jurnal importance-nya, kemudian ada journals impact. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di Google Scholars ini, di sini Google telah menyediakan satu matrix juga, bisa dipilih kategorinya dari business, economics, management, kemudian chemical and material sciences, itu bisa dipilih semua dari yang teknik gitu ya sampai yang sosial ya. Misalnya social sciences juga ada, sampai kesehatan misalnya medical sciences, itu bisa diklik aja kategorinya, kemudian
akan muncul tuh urutan-urutannya jurnal-jurnal yang bereputasi. Biasanya 100 besar secara keseluruhan dan per kategori itu bisa dilihat sekitar 20 besar gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan saya ya, di sebelah kanan sini ini adalah contoh salah satu jurnal dari penerbitnya Elsevier. Nama jurnalnya adalah Journal of Power Sources. Kalau Bapak Ibu lihat, googling gitu ya, kemudian cari linknya, dapat linknya, situ akan terlihat jurnal matrixnya seperti apa. Dari site score-nya, kemudian impact factor, 5-year impact factor. Ini adalah angka-angka yang digunakan ya sebagai ukuran untuk menentukan bahwa jurnal itu bereputasi atau tidak gitu ya. Misalnya simple aja, misalnya yang site score ini umumnya algoritma yang digunakan adalah jumlah total citasinya kemudian dibagi dengan jumlah artikel yang telah diterbitkan. Dan ini algoritma ini banyak diterapkan, tapi kita tidak akan membahas di situ ya, tapi kita akan membahas sejauh mana kita bisa mencoba ya, paling tidak kita mencoba, kita submit gitu ya artikel kita ke dalam jurnal-jurnal bereputasi tersebut. Tapi pada dasarnya kalau saya melihat artikel-artikel yang publish di jurnal lokal gitu ya, misalnya yang terbit di kampus-kampus di Indonesia ataupun yang terakreditasi oleh Sinta, itu saya lihat beberapa artikel layak gitu ya untuk dicoba masuk ke jurnal internasional. Namun tentu saja perlu ada ya di touch up gitu ya, kita dimodifikasi lebih jauh. Saya pikir itu layak lah untuk dicoba untuk masuk ke jurnal internasional. Berikutnya kita lihat di sini saya mau menampilkan perbedaan antara publisher dan journals ya. Kadang beberapa dari kita juga masih agak belum terlalu jelas gitu ya, apa sih itu jurnal-jurnal tersebut, kemudian publisher itu apa. Secara sederhana kalau kita lihat di sini bahwa publisher itu secara umum adalah penerbit. Dia biasanya sebagaimana penerbit buku-buku atau penerbit majalah, dia itu sifatnya ya memang sebuah company gitu ya. Dia company. Atau ada organisasi, dia bisa juga organisasi. Sebagai contoh di sini publishernya adalah Elsevier, kemudian ada Nature Publishing Group, ada Springer gitu ya. Nah, sedangkan setiap penerbit ini mereka punya jurnal. Ya, di dalamnya itu ada jurnalnya macam-macam. Misalnya yang Elsevier tadi ada Journal of Power Sources, kemudian ada International Journal of Human Computer Studies, kemudian dari Nature sendiri dia punya jurnal namanya Nature, kemudian ada Nature Communication dan banyak lagi. Dan kalau Springer misalnya contoh ada Review of World Economics, ya, kemudian banyak juga di penerbit-penerbit ini mereka juga menerbitkan artikel-artikel di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang teknik, sangat banyak sekali. Namun memang ada beberapa jurnal ya yang memang beberapa publisher yang memang fokus di bidang teknik aja. Misalnya di RSC itu Royal Society of Chemistry ataupun di American Chemical Society atau American Physical Society, mereka fokus di bidang teknik saja gitu. Tapi pada dasarnya inilah penerbit gitu ya, mereka sebuah perusahaan gitu ya, kemudian mereka juga menerbitkan berbagai macam jurnal sesuai dengan scope dan kategorinya masing-masing. Nah, untuk mengecek sejauh mana reputasi jurnal yang mau kita sebagai tempat tujuan submit kita bisa buka di sini nih, Semigo Journal Rank, ini websitenya, bisa Bapak Ibu lihat di sini, kemudian bisa langsung saja dimasukin nama jurnalnya apa, kemudian bisa dipilih subjeknya, kategorinya apa, kemudian negara asalnya, itu nanti akan keluar semua matriksnya gitu ya. Dari jumlah citasinya, kemudian misalnya site score-nya, impact factor, dan lain-lain. Itu bisa dicek di sini. Nanti kita bisa lihat sejauh mana jurnal ini track record-nya gitu ya. Udah berapa lama dia berdiri jurnalnya, terus metrik tersebut kita bisa gunakan untuk bisa menilai untuk jadi pertimbangan kita gitu. Nah, ini sedikit pengantarnya tentang jurnal yang bereputasi internasional ya. Nah, kemudian saya mau intermezzo sedikit. Di sini saya ajukan pertanyaan ke Bapak Ibu. Is it important to publish in a high impact factor journals? Ya, tadi
Pak moderator, Pak Suhaimi menyebutkan ini kita mau bahas strategi gimana kita biar bisa publish di jurnal yang berimpact factor tinggi gitu ya. Nah sekarang coba Bapak Ibu tanyakan ke Bapak Ibu sendiri gitu ya. Is it important to publish in high impact factor journal? Apakah penting sih kita publish di jurnal yang bereputasi internasional, yang berimpact factor tinggi gitu ya? Nah, saya mau mengangkat sedikit cerita yang sangat menarik ya. Ini ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh para peraih Nobel. Ini menarik banget kalau saya lihat. Yang pertama kita lihat dari Brian Kobilka di sini dari peraih Nobel di bidang chemistry ya. Apa kata dia? I think it's more important that you publish good quality research. It's not a good way of judging the quality of someone's science. I really hate to see it being used to determine what kind of job you will get or how you will be promoted. It's much more important to judge someone's work and to see that they are building upon their previous studies and keep moving the field forward. I think those are more important goals for young scientists. Jadi beliau ini menyatakan bahwa yang paling penting itu adalah good quality research. Ya. Ini pendapat yang pertama dari peraih Nobel. Ya, berikutnya dari Martin Calvi, dia juga bilang I hate impact factors. It should be the science and not the journal. Ya. Bahkan dia nggak suka ya dengan matrix berupa impact factor gitu. Yang penting adalah sainsnya itu sendiri gitu. Kemudian berikutnya ini dari peraih Nobel di bidang physiology and medicine. We are basing our judgment of how much talent people have on whether or not they get published in certain journal. Kadang kita lihat, wah nih orang-orang publishnya di jurnal yang bagus-bagus nih, wah berarti dia oke lah gitu ya. Wah nih dia penelitiannya nggak publish di jurnal yang bagus, dia kayaknya nggak bagus. Tapi ternyata tidak begitu ya. Kata dia, I didn't do that. Dia nggak menilai kemampuan sains seseorang tuh dari jurnalnya gitu ya. Katanya bahkan that's very depressing. Kemudian satu lagi, some of our best papers were published in the Journal of Biological Chemistry, which by today's criteria would not be a high impact journal. Di sini dari Michael Brown sama Joseph Goldstein, dia juga peraih Nobel di bidang fisiologi and medicine. Katanya paper-paper terbaik dia gitu, publishnya tuh nggak di jurnal-jurnal yang impactnya tinggi gitu. Jadi dari pendapat-pendapat para expert ya, para big scientist ini kita bisa lihat bahwa impact factor itu adalah satu hal gitu ya. Dan yang paling penting adalah research-nya itu sendiri ya. Bahkan kalau teman-teman bisa lihat di sini ada namanya DORA ya, Declaration on Research Assessment. Di sini mereka banyak para saintis yang menandatangani bahwa yang namanya kontribusi sains itu, kemampuan untuk riset itu tidak semata-mata dinilai dari jurnal ya, dari jurnalnya gitu ya. Karena tadi kita lihat bahwa yang namanya metrik tersebut itu sebenarnya digunakan oleh librarian gitu untuk para pustakawan gitu. Mereka perlu metrik itu untuk mengetahui mana artikel-artikel yang banyak diminati gitu ya. Sebenarnya intinya seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah research, quality, and innovation. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu risetnya punya kualitas yang bagus, inovasinya juga sangat luar biasa gitu ya. Itu yang paling utama gitu. Jadi tidak masalah untuk publish di jurnal yang biasa-biasa aja gitu, tapi punya kekuatan yang bagus di papernya tersebut. Tapi yang paling penting kalau emang pengen tulisan kita itu mempunyai impact yang besar dibaca orang di dunia gitu ya, tentu bahasa komunikasinya juga perlu menggunakan bahasa internasional, misalnya tadi bahasa Inggris ataupun bahasa Arab atau bahasa Perancis gitu ya. Ini kuncinya. Tapi kita dihadapkan dengan realita Bapak Ibu. Ya, kita dihadapkan dengan realita bahwa untuk mendapatkan funding, kemudian kita mau apply scholarship, fellowship, dan apply project dan lain-lain, orang masih banyak yang melihat tadi metrik tersebut. Ini misalnya saja di negara seberang gitu ya, kita sebut negara seberang lah. Itu Bapak Ibu kalau mengajukan sebuah
proposal gitu ya, kemudian peneliti utamanya track record research-nya masih pemula misalnya, itu cukup sulit gitu ya. Tapi kalau sudah misalnya sudah banyak publikasinya, kemudian punya sitasnya yang tinggi, itu lebih disukai oleh reviewer gitu. Sama di jurnal-jurnal ataupun di negara-negara berkembang lain juga masih banyak yang melihat hal ini gitu. Tapi tentunya kita mencoba di sini untuk realistis gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin punya idealisme yang tinggi, oh kita tidak perlulah kita publish di jurnal yang bagus, yang penting penelitian kita mantap gitu, inovatif gitu ya. Tapi kita coba lihat di sini bahwa secara realitanya banyak orang-orang ataupun organisasi masih yang mempertimbangkan hal ini gitu ya. Nah, itu sedikit intermezzonya. Sekarang kita masuk ke strateginya. Kita masuk yang pertama, preparation. Ini kenapa saya angkat preparation di sini? Di sini penting sekali ya menurut saya Bapak Ibu. Saya di sini juga mensupervise beberapa mahasiswa-mahasiswa. Kemudian dari pengalaman saya sendiri kita masih banyak melihat bahwa banyak yang belum ketika melakukan riset itu mereka banyak yang melakukan risetnya berdasarkan semangat pribadi gitu. Wah, secara pribadi mereka semangat gitu ya. Secara pribadi mereka semangat dan mereka pede banget gitu ya. Idenya mereka tuh original misalnya gitu. Tapi itu perlu divalidasi Bapak Ibu ya. Namanya ide itu kita perlu validasi. Nah, untuk tahap preparasi ini dalam tahap ini kita anggap saja kita belum punya data, kita belum melakukan penelitian. Jadi yang pertama dilakukan adalah biasanya yang saya lakukan itu ya, kita masuk di yang pertama ini, target journal, ataupun reading literature carefully. Jadi di target journal ini saya biasanya nentuin mau nargetin jurnal apa gitu ya. Nargetin jurnal apa, kemudian kita dari sini, kita buka portal jurnalnya, kemudian kita lihat seperti apa kualitas penelitian di jurnal tersebut. Kemudian kita baca di sini bagian sini reading literature carefully. Kita di sini lihat jurnal tersebut menerbitkan artikel seperti apa gitu ya. Kualitasnya seperti apa gitu. Nah, dari sini setelah kita baca, kita akan menemukan beberapa artikel-artikel yang memiliki kesamaan topik dengan yang kita lakukan gitu. Nah, dari situ kita mulai validasi ide kita. Kita punya ide apa nih? Kita punya ide apa? Misalnya kita punya ide A. Kita pikir, wah, ini bagus nih idenya. Kemudian kita cari lagi, kita research lagi. Research dalam segini maksudnya adalah studi literatur lagi. Kita bisa menggunakan Google Scholars, kemudian atau Web of Science dan lain-lain. Kita masukin, kita search ide kita tersebut, apakah udah ada yang ngerjain atau belum gitu. Kalau belum, nah itu bagus banget. Itu bisa jadi satu topik yang sangat menarik buat diteliti. Nah, kemudian bila sudah ada yang mengerjakan, kita masuk di sini, finding the gap. Misalnya ada peneliti dari negara A, mereka sudah mengerjakan topik tersebut, gitu ya. Kita baca, wah mirip nih sama ide kita nih. Tapi kita lihat di sini, wah tapi kekurangannya masih banyak. Dia belum melakukan ininya. Nah, kita bisa nih di sini. Kita bisa mengisi gap yang masih kosong tersebut. Gitu ya. Kita bisa mengisi gap ya. Jadi kita bisa melakukan penelitian di sisi yang situ. Nah, setelah kita udah kaji literaturnya secara teliti, seksama, kemudian kita kita menemukan gap yang masih ada, baru kita di sini bangun research idea-nya seperti apa. Jadi complete building-nya seperti apa, idenya itu kita susun secara rapi seperti apa. Nah, ini penting banget. Nah, kadang kita juga dihadapkan dengan masalah research funding ataupun facility ataupun keterbatasan peralatan dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa yang namanya funding di sini ataupun equipment ini hanya salah satu support aja gitu ya. Saya juga banyak menyaksikan misalnya saja di Korea Selatan gitu, fasilitasnya bagus, research fundingnya juga besar. Tapi kalau mereka nggak punya namanya research idea, nggak punya ide, mereka banyak kok yang nggak bisa publish gitu. Jadi ide itu juga salah satu hal yang sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau di tengah keterbatasan kita punya ide yang sangat bagus dan kita bisa menemukan sebuah metode yang
sangat sederhana gitu ya. Kemudian kita coba lakukan penelitiannya dan kemudian kita submit di jurnal internasional, itu juga akan menjadi satu poin yang sangat menarik buat jurnal tersebut. Wah, ini orang dari Indonesia nih meneliti apa nih dengan keterbatasan funding misalnya dan fasilitas yang ada. Oh, dia menemukan satu metode yang sangat sederhana gitu ya, tapi menghasilkan output gitu ya, outputnya juga lumayan bagus. Bolehlah kita ambil nih gitu. Jadi masalah fasilitas, kemudian masalah funding itu satu hal gitu, tapi yang paling penting juga adalah masalah ide. Ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan yang namanya research dan kemudian kita mengumpulkan, mendapatkan data gitu ya. Jadi ini buat preparasinya gitu Bapak Ibu. Jadi kadang kita terbatas dengan apa namanya, ketika kita punya ide kemudian wah bagus nih idenya nih gitu. Kemudian kita baru studi literatur dapat 2 paper aja yang kita lihat wah mereka belum ngerjain ini gitu ya. Ide kita original gitu. Itu terlalu cepat untuk pede gitu istilahnya. Jadi terus kaji apakah orang ini udah pernah ngerjain, orang ini belum. Jadi kita mendapatkan ide yang benar-benar unik gitu. Biasanya bahkan kalau saya pribadi gitu ketika saya baca paper, kita lihat referensinya misalnya refer ke paper tahun berapa, kita lihat lagi. Jadi kita trace back gitu ya literatur yang ada, kemudian kita bisa mendapatkan complete picture-nya gitu. Jadi ide-ide apa yang memang benar-benar masih belum ada yang ngerjain gitu, belum ada yang meneliti gitu. Jadi kita nggak mau reinventing the wheel, orang udah ngerjain, kita kerjain ulang, malah hasilnya nggak terlalu bagus gitu. Kita tidak mau seperti itu gitu. Padahal kita pengennya ide kita itu original, kemudian unik gitu ya, dan bisa memberikan kontribusi. Dan itu tadi yang disebut oleh para peraih Nobel tadi, good quality, good innovation pada research seperti itu. Ini bagian preparasi ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian strategi nomor 2, just get started. Mulai aja gitu. Kita mulai aja ya. Jadi kadang orang banyak yang punya idenya tapi tidak dimulai-mulai gitu. Jadinya terhempas oleh waktu dan tahun berikutnya mau ngerjain ternyata udah ada yang ngerjain gitu. Jadi kita emang di sini berkompetisi juga dengan para peneliti lain gitu ya, yang juga mengerjakan topik-topik yang sama. Tapi yang paling sebagai gambaran umum gitu ya, ketika kita memulai paling tidak ada framework di kepala kita kalau kita mau menulis itu, paling tidak ini yang telah saya tampilkan di slide ini. Yang pertama, kita punya gambaran abstraknya, kemudian gambaran introduction-nya, kemudian materials and methods, kemudian result hasilnya, kemudian juga discussion, acknowledgement, literaturnya, semuanya sama appendices. Jadi yang pertama untuk abstrak. Simpelnya adalah what did I do in a nutshell. Jadi apa yang kita lakukan di riset kita itu singkatnya, ringkasnya seperti apa. Ya. Kemudian di bagian introduction, problemnya apa nih yang mau kita angkat, yang mau kita cari solusinya apa. Nah, kemudian untuk material atau metodenya, how did I solve the problem? Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang ada yang kita state di introduction. Kemudian untuk masalah result and discussion ini, apa sih yang kita dapatkan dari penelitian kita dan maksudnya apa gitu. Kadang orang banyak yang nggak masuk jurnal internasional itu, mereka udah meneliti gitu ya, udah mereka dapatkan datanya bagus, mereka sudah sampai result gitu, mereka dapat sesuatu, tapi di discussion-nya itu masih tidak terlalu kuat gitu untuk menginterpretasi datanya, kemudian ya istilahnya mendescribe apa yang mereka temukan, itu banyak yang masih kurang di situ. Padahal datanya 9, misalnya datanya dapat 9 gambar gitu, ada 9 gambar, tapi satu gambarnya diceritain cuman 2 kalimat gitu ya. Kayak misalnya di bidang kita gitu, di bidang material saja misalnya hasil dari X-ray diffraction gitu ya. Itu kan kita dapat sebuah pattern ya, hasil pola difraksi. Itu kalau kita mau analisis mendalam itu kita bisa berparagraf-paragraf gitu ya. Tapi kalau kita kurang mendalami gitu, itu biasanya sekalimat 2 kalimat. Kalimat pertamanya adalah misalnya kami mendapatkan hasil ini, pola difraksinya bla bla bla. Hasilnya adalah kami mendapatkan fasanya ini. Kadang itu udah selesai tuh. Padahal masih banyak yang bisa diceritain dari hasil tersebut. Kita harus bisa mengeksplor lagi data-data kita.
Nah, kemudian itu di bagian discussion, kemudian acknowledgement di sini who helped me out. Di sini kita bisa nyebutkan pemberi fundingnya siapa, bahkan kadang lebih personal itu juga nggak apa-apa. Saya berterima kasih kepada misalnya Pak Suhaimi yang telah membantu menganalisis material ini. Itu nggak apa-apa disebutin seperti itu. Personal boleh, kemudian secara kelembagaan misalnya pemberi fundingnya siapa itu boleh disebutkan juga. Jadi tidak masalah. Kemudian literatur cited di sini masalah reference. Kemudian sama yang terakhir adalah extra information. Ini juga sifatnya pendukung aja, ini optional ya. Sifatnya bisa list appendices misalnya kayak apa singkatan-singkatan, kemudian unit-unit dan lain-lain itu bisa dimasukkan. Jadi paling nggak kita punya frameworknya seperti ini ketika kita mau melakukan tadi kita preparationnya udah, kemudian kita mau nulis tuh, ini gambaran ini udah ada ya. Bahkan di tahap strategi yang pertama tadi preparation, kita udah mulai punya gambaran di kepala kita seperti ini. Rangka-rangkanya seperti ini yang mau kita kerjakan. Nah, ini beberapa poin penting ya. Bapak Ibu bisa dilihat di sini. The one factor that you do have control over is the quality of writing. Jadi yang kita sebagai author, yang bisa kita kontrol itu dari sisi kita adalah quality of writing, kualitas menulis kita seperti apa gitu. Kita nggak bisa ngontrol nih, kita submit jurnal kita akan jatuh ke tangan editor mana, siapa reviewernya, itu kita di luar ini kita ya, di luar kontrol kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah meningkatkan kualitas tulisan kita. Nah, jadi kita harus make sure tulisan kita itu publication worthy. Maksudnya adalah layak buat diterbitin oleh jurnal tersebut. Nah, yang pertama, introduction must state a clear question, objective, hypothesis, and explain why it is important. Ini bagian introduction juga tidak kalah penting ya Bapak Ibu ya. Kadang saya juga, kita mereview beberapa paper-paper gitu, kemudian saya mereview juga beberapa student di sini misalnya, itu masih secara introduction aja mereka banyak yang belum clear gitu. Belum clear itu maksudnya apa? Dia terlalu melebar ke sana kemari tapi tidak mengerucut kepada objektifnya apa gitu. Mereka maunya apa sih? Tapi tidak connect gitu antara yang mereka gambarkan dengan penelitiannya sendiri gitu. Kadang masih terlalu broadnya tuh tidak sampai menjawab pertanyaan tersebut gitu. Jadi kan kalau biasanya kita mau yang broad itu kemudian kita mulai fokus, nah di akhirnya kita permasalahannya di mana, kemudian kita mau ngapain, objektif dari paper ini tuh apa gitu. Nah, kemudian metode juga harus clear di sini. Metodenya harus detail, kemudian jelas, dan yang paling penting ini pembaca itu bisa ngelihat bahwa ini penelitiannya, metodenya sangat bagus gitu, dan bisa diproduksi ulang gitu, bisa dilakuin ulang oleh peneliti yang lain gitu. Kadang memang ada yang tidak jelas gitu. Ini maksudnya gimana, ini masih ada yang kurang nih poin-poin ini gitu ya. Usahakan selengkap mungkin gitu. Nah, kemudian masalah bagian discussion. Nah, ini juga bagian discussion. Ini kita kalau bisa itu tadi seperti saya sampaikan di awal, itu kita perlu ada penjelasan, kita menjelaskan data-data kita dengan mendalam. Itu bagus banget gitu. Sehingga pembaca itu jadi cukup yakin gitu ya dengan data kita gitu. Kadang ada kita baca paper, kalau discussion-nya itu tidak jelas, kadang kita malah bertanya-tanya, lah ini datanya kayak gini, pembahasannya begini doang katanya gitu ya. Jadi kita juga sebagai pembaca tuh jadi kurang puas juga, nanggung banget sih ini orang nulisnya misalnya kayak gitu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah through your writing you want to convey the impression that your work is creative, important, and exciting. Jadi kalau kita punya datanya bagus, datanya banyak, kalau kita nggak bisa ngejelasin dengan oke gitu ya, kalau kita ngejelasinnya setengah-setengah, orang yang baca nggak akan impress sama sekali gitu, malah udahlah ini mah nanggung banget nih kerjaannya, dan kita nggak bisa mengambil poin pentingnya gitu. Dikhawatirkannya seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita udah menargetkan jurnalnya tadi, kita lihat sejauh mana instruksi dari
reviewer gitu ya. Kemudian bagaimana biar paper kita tuh bisa improve juga. Gitu. Nah, dan poin terakhirnya adalah jadi writing skill itu memang punya pengaruh yang cukup besar ya, yang menentukan apakah paper kita bakal diterima ataupun ditolak atau di reject gitu. Kita mungkin aja seorang peneliti yang sangat luar biasa gitu ya, dengan data penelitian yang sangat bagus. Tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik di jurnal itu, di paper kita, ya kita akan susah gitu untuk passing peer review. Maksudnya adalah bahkan di titik pertama kita submit, editor baca aja mereka tuh udah nih paper ini banget sih, nggak komprehensif banget, dah reject aja deh. Mereka juga nggak mau wasting time buat ngurusin paper kita dikirim ke reviewer gitu. Biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu mereka udah ngasih jawaban. Kalau papernya nggak terlalu kuat gitu ya, mereka udah langsung di reject aja gitu. Ini papernya nggak terlalu kuat nih, reject aja gitu. Biasanya kalau papernya kuat, editor tuh bisa menimbang-nimbang, wah bagus juga nih. Dia baca enak gitu. Saya punya pengalaman gitu ya. Ini bahkan hasil penelitian ini saya publish bukan di jurnal yang impact-nya terlalu tinggi gitu. Tapi saya menilai penelitian saya tersebut itu termasuk penelitian saya yang paling komprehensif. Saya cukup detail membahasnya di situ, dan yang paling saya senang adalah salah satu reviewernya itu dari feedback dari reviewernya adalah dia bilang, saya sangat menikmati artikel yang Anda tulis. Ini sangat istilahnya kayak beautifully written gitu. Jadi saya juga sebagai author seneng gitu ada reviewer yang memberikan feedback seperti itu. Berarti memang apa yang kita tulis itu sesuai dengan standarnya gitu. Jadi itu juga ya kita coba melatih gimana biar kita bisa mengkomunikasikan hasil riset kita dengan baik gitu. Oke. Nah, ini saya sedikit mau ada share ya, ethic of scientific writing sebelum kita masuk strategi berikutnya. Ya di sini yang pertama adalah avoid dual publication, ya kita jangan publish data yang sama pada jurnal yang berbeda gitu ya. Kemudian jangan lupa ngasih citasi. Kalau kita pakai pendapat orang, ada informasi dari orang gitu ya, jangan lupa ngasih citasi ke mereka gitu. Kemudian avoid plagiarism, masalah quote dan paraphrase. Nanti ini kita ada strateginya, nanti saya bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian jangan lupa juga untuk kita menambahkan autor-autor yang telah berkontribusi pada penelitian kita gitu. Ini masalah personal banget ya, kadang ada paper yang dikerjain bareng-bareng tapi ada nama teman kita, kolega kita nggak dimasukin, itu bikin masalah personal, itu juga nggak bagus itu. Ini adalah etika dalam scientific writing ya. Buat diketahui saja. Nah, ini saya sebelum masuk strategi berikutnya, saya mau share how I wrote a scientific paper in one day. Jadi mungkin ini yang bisa Bapak Ibu terapkan ya. Ini saya punya pengalaman, salah satu paper saya nulis ini dalam waktu 1 hari. Maksud 1 hari di sini adalah kita selesai first draft ya. First draftnya itu 1 hari. Saya akan share di sini. Ini di algoritma yang saya pakai. Simple aja algoritmanya. Yang pertama, just get started, don't procrastinate. Jadi udah mulai aja, jangan nunda-nunda. Dan yang saya lakukan adalah saya taruh dulu sejenak smartphone saya, ya kita balik smartphone-nya, kita silent mode ya. Dalam waktu sekitar 2 jam pertama gitu ya. Kemudian kita fokus di writing, ya. Kemudian create an outline by making a list of all figures and tables. Ya. Saya udah listing gambarnya seperti apa, saya udah bikin caption poin-poinnya seperti apa gitu ya. Biasanya saya menggunakan PowerPoint ya. Saya slide 1 ini gambar 1, kemudian poin-poinnya apa, slide 2 poin-poinnya apa, gambarnya apa, slide 3 gambarnya apa. Nah, kemudian begin with the experimental section. Karena ini adalah bagian yang paling mudah ya. Dan ini akan bisa memberikan kita feeling of progress ya. Jadi
namanya metode itu kan biasanya udah di luar kepala kita banget ya. Kita tuh ngapain aja, wah pada penelitian ini kita melakukan bla 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 bla, dapat tuh 2 paragraf. Jadi kita ngerasa, wah udah selesai nih bagian eksperimen kita nih, bagian metode kita udah selesai. Seolah-olah ada progresnya, wah udah ya 15%-an nih kita dapat nih. Nah kemudian kita bisa menulis introduction-nya belakangan ya. Introduction-nya belakangan, kita tulis juga tadi hasilnya dulu. Ya, dari gambar-gambar yang tadi udah kita susun, ya kita rangkai kata-katanya, kalimat-kalimatnya, dapat 1, 2 paragraf, 3 paragraf terus gitu ya. Nah, baru habis itu berarti kita udah menyelesaikan bagian experimental section, kemudian kita udah masuk ke result and discussion, baru kita masuk ke bagian introduction. Nah, introduction itu kita bisa bercerita ya dengan lebih santai secara umum seperti apa, kemudian lebih fokus lagi permasalahannya apa gitu. Nah, baru kita tutup dengan abstrak dan conclusion. Nah, di dalam proses ini, Bapak Ibu, di hari pertama first draft ini saya selesaikan, jangan terpengaruh oleh apa ya istilahnya ya, perasaan tidak puas. Wah ini kayaknya kurang oke nih, edit nanti dulu gitu. Tulis semua yang ada di kepala kita, tuangkan semuanya gitu sampai full, misalnya dapat 2-3 halaman. Nah, tuh baru deh. Setelah itu mulai baca lagi pelan-pelan. Jadi namanya first draft itu Bapak Ibu tidak perlu perfect amat gitu ya. Namanya first draft gitu. Jadi, tuangin semuanya ya, dapat first draft pertama itu udah enak tuh. Nanti baru berikutnya baru kita baca lagi pelan-pelan, kita edit lagi ya, kita touch up lagi, modifikasi lagi, dan akhirnya selesai. Ya, ini simple algorithm Bapak Ibu yang mungkin bisa dicoba oleh Bapak Ibu, dan ini efektif banget untuk saya pribadi gitu ya. Nah, berikutnya paraphrasing. Tadi di bagian ethics of scientific writing, masalah etika, itu ada permasalahan yang sering saya jumpai ya, beberapa peneliti pemula gitu ya, mereka masih banyak yang melakukan plagiarism tanpa mereka sadari gitu. Mereka baca gitu ya, baca paper, kemudian wah menarik nih kata-katanya bagus, copy paste ya kata-katanya, diganti angkanya aja gitu ya. Itu sebenarnya masuk ke dalam plagiarism. Kita tidak boleh melakukan itu sebenarnya. Ya. Jadi kita perlu yang namanya paraphrasing. Paraphrasing itu kita istilahnya menulis kembali dengan gaya kita sendiri gitu. Nah, di sini saya mau menyampaikan strateginya. Strategi gimana kita bisa menghasilkan paraphrase yang bagus. Jadi biasanya saya gini, pertama mark interesting discussion from literature. Jadi ada paper, saya baca, wah ini diskusinya, penyampaiannya bagus banget nih. Itu saya tandain, saya highlight, atau saya copy paste di Microsoft Word gitu. Saya kumpulin tuh kata-kata yang apa namanya diskusi-diskusi yang bagus. Kemudian kita baca ulang, read the original sentences few times. Kita baca lagi. Nah, kemudian apa? Yang step ketiganya, put the original passage aside, don't look at it. Kita udah baca berulang-ulang, kemudian jangan kita lihat, kemudian take some notes on the main idea from memory. Jadi kita listing sendiri tadi yang kita baca gitu ya, bagus banget hasil diskusinya, cara menyampaikannya bagus. Kemudian kita bikin poin-poinnya. Nah, kemudian masuk step berikutnya adalah write your paraphrase. Jadi kita istilahnya nyeritain dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu kita tulis ya, setelah kita tulis, kita check your paraphrase with the original. Kita bandingin antara yang sudah kita tulis sama yang original seperti apa. Kalau masih ada kata-kata yang identikal gitu ya, kata-kata yang masih mirip-mirip, itu bisa kita coba modifikasi lagi. Ya. Nah, kemudian setelah itu tentunya kita jangan lupa memberikan sitasi pada paraphrase tersebut gitu ya. Nah, di antara tips lainnya adalah kita bisa menggunakan Microsoft Word. Ini Bapak Ibu tinggal klik kanan aja dari Microsoft Word. Di sini misalnya ada contoh big gitu ya. Klik kanan, kemudian pilih yang synonyms. Di sini synonymsnya ada large, huge. Itu bisa kita ganti dengan kata-kata yang lebih scientific, yang lebih menarik juga gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan Grammarly. Bapak Ibu
saya sarankan sekali menggunakan Grammarly ya, tinggal buka aja grammarly.com, itu gratis ya untuk yang basic analisisnya itu gratis, itu dia bisa ngecek macam-macam ya Bapak Ibu, termasuk ada masalah sinonim tadi, itu bisa memberikan suggestion beberapa alternatif kata yang bisa dipakai ya. Jadi saya melihat di sini juga beberapa peneliti itu, kemudian juga beberapa student itu masih kurang mau gitu ya memanfaatkan fasilitas yang ada gitu, kayak Microsoft Word. Bahkan mereka tidak mempedulikan ada error, ada apa, cuek aja gitu ya, mereka tidak peduli. Terus kemudian masalah penggunaan Grammarly, ini sebenarnya bagus banget. Grammarly itu bisa mendeteksi beberapa error-error, itu banyak sekali tidak dioptimalkan. Sayang banget itu, padahal kalau kita bisa menggunakan itu sudah memudahkan, meringankan pekerjaan kita bisa sekitar 50% gitu. Sedangkan yang lainnya bisa kita improve secara manual. Oke. Strategi nomor 4. Proofread and identify mistakes. Ini juga jarang dilakukan oleh banyak orang gitu ya, melakukan proofread. Biasanya setelah mereka menulis papernya selesai, banyak yang udah buru puas, wah selesai nih, submit gitu ya. Bahkan ya maksudnya langsung aja main submit gitu. Padahal yang namanya jurnal internasional itu, apalagi yang bereputasi ya Bapak Ibu, itu proses screening di awalnya banyak banget ya. Masalah plagiarism checknya, kemudian masalah spellingnya, grammatical error, itu dicek juga. Mereka bisa langsung reject aja, ini tidak masuk standar kita nih, langsung dibalikin, mohon maaf, papernya tidak bisa diterima gitu ya. Ya walaupun bahasa yang mereka gunakan sangat halus gitu ya. Ya kami telah menerima terlalu banyak paper-paper dan kami hanya bisa mempublish beberapa persen saja. Padahal bisa aja emang papernya emang tidak berkualitas gitu. Nah, jadi yang strategi nomor 4 adalah proofread and identify mistakes. Nah, yang pertama ini yang banyak problem tadi, masalah spelling, punctuation, grammatical errors ya. Kemudian yang kedua, inconsistent of use of terms, masalah capitalization, masalah huruf besar, huruf kecil, spellingnya, akronimnya. Ini error-error seperti ini tuh bisa diminimalisir atau bisa dihindari sama sekali gitu ya, dengan menggunakan bantuan dari Microsoft Word, kemudian dari Grammarly tadi, itu bisa jadi errornya kita bisa sampai 0 tuh bisa gitu ya dengan menggunakan ini. Nah, contoh yang paling umum nih, misalnya masalah inconsistent use nih. Misalnya C level sama C level di sini yang ada hyphen di sini, ada stripnya di sini. Kalau kita mau pakai yang pertama, sepanjang artikel kita tulis pakai yang pertama terus gitu. Jangan sampai kita pakai yang ini, di paragraf berikutnya kita pakainya yang ini gitu. Jadi emang harus konsisten. Kemudian nomor 3, forget to remove personal comments or notes. Ini juga cukup ini ya, kalau kita lupa, biasanya kadang habis proofread itu ada yang ngasih komen. Ini tolong tambahin ini ya. Ini tolong digambar, ini tolong diperbaiki ya, misalnya gitu. Nah, ini kadang ada yang kelewat juga nih, tidak menghapus. Jadi lupa dihapus tapi udah disubmit ke jurnal, itu editor bakal lihat, wah ini orangnya kurang cermat, jadi itu bisa menurunkan chance kita untuk bisa publish di jurnal tersebut. Nah, kemudian yang nomor 4, ini yang biasanya juga terjadi, using the same sentence structure over and over. Maksudnya adalah ini polanya tuh istilahnya membosankan gitu ya. Misalnya kayak ini contoh yang sebelah kiri. The water samples were stored in acid wash bottles. Kemudian diulang lagi, the samples were transported to the laboratory within 12 hours. The samples were analyzed. Jadi kayak diulang-ulang terus gitu, kayak kita cerita. Jadi pertama-tama sampel ini kita lakukan ini. Kemudian sampelnya kita iniin. Kemudian sampelnya kita iniin. Jadi kayak diulang-ulang terus gitu tuh. Nah, itu sebenarnya kita bisa memodifikasi, misalnya seperti yang sebelah kanan. The water samples were stored in acid wash bottles for transport. At the laboratory, the water was analyzed for salinity and pH gitu ya. Sebenarnya pH ini dari Jerman gitu ya. Kita bacanya di sana aslinya pH sebenarnya. Kita bahasa Indonesia sebenarnya udah bener pH.
Tapi orang-orang Western itu biasanya nyebut dia PH. Nah, jadi kita bisa mempersingkat seperti ini. Kemudian nomor 5, ini juga problem banget. Saya biasa melakukan internal review itu masih banyak yang mengalami seperti ini. Ini padahal bisa dibantu banget dengan yang namanya tadi Microsoft Word ataupun Grammarly. Nah, contohnya di sini switching tenses inappropriately. Jadi menggunakan masalah tenses itu masih banyak yang masih belum terlalu ini ya aware di sini. Contoh aja di sini yang pertama nih, the leaf samples were washed with the ionized water. Jadi di sini kita menggunakan di sini sebenarnya pasif ya. Di sini past tense, di sini saya kurang T-nya juga nih ya. Kadang ada orang yang nulisnya ini tidak pakai word-nya tuh dihilangin. Jadi the samples wash with the ionized water. Jadi itu jadi kalimat aktif, itu sampelnya membersihkan diri sendiri gitu. Jadi kan agak awkward banget gitu ya. Jadi memang perlu diperbaiki nih masalah tenses karena kita menggunakan bahasa ini ya, bahasa Inggris gitu. Tapi itu dimaklumi Bapak Ibu, ketika kita nulis awal-awal ya kan kita kan terus, makanya itu kita perlu ada proofread, kita cek lagi sehingga kita bisa mengimprove gitu. Jadi di sini saya menyampaikan beberapa permasalahan yang sering dihadapi, beberapa kesalahan, bukan berarti karena kita bukan native gitu ya. Tapi di sini saya ingin hanya menyampaikan bahwa dari kesalahan ini kita bisa belajar gitu. Kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengimprove. Jadi jangan merasa apa namanya dulu gitu nulis aja gitu, banyak salah juga, namanya juga masih draft, kemudian kita improve lagi dan improve lagi. Nah, kemudian poin berikutnya nomor ini 6, describing every blip in the data. Ya. Kita punya grafik, kita jelasin secara detail gitu. Tadi saya menjelaskan bahwa data itu bisa kita ceritakan dengan bagus mendalam gitu ya. Mendalam di sini bukan berarti kita detailin tiap poinnya apa gitu. Tapi kita memberikan insight bagi reader, datanya itu seperti apa interpretasinya. Tapi contoh di sini yang paling menarik misalnya nih ya, sebelah kiri. The nitrogen concentration was high in January and a bit lower in February, even lower in March, and reached the lowest point in the mid-July. Terus seperti itu. Padahal itu kita bisa menggunakan simple sentence seperti nitrogen concentration fluctuated seasonally from a high in a midwinter to a low in a midsummer. Itu juga sama-sama detail gitu, tapi kita menggunakan bahasa yang lebih lebih enak gitu ya. Ini nomor 6. Nah, nomor 7, ini juga nih penting, run on sentences. Ini maksudnya adalah ini dalam kalimat tersebut nulisnya panjang banget gitu ya. Titiknya masih jauh gitu. Misalnya as previously discussed bla 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 terus gitu ya. Panjang banget. Reader itu juga capek gitu, sebagai pembaca juga capek baca ini. Nah, baiknya adalah kita break, kita kasih break, misalnya kita jadiin 3 kalimat. Nah, yang terakhir adalah improperly citing the literature. Ini adalah salah satu biasa oleh autor gitu ya. Mereka main sitasi aja tapi nggak baca papernya. Dikasih citasi dari paper A gitu. Tapi ketika reader baca, kita refer ke citasinya, ini mereka peneliti yang sebelumnya nggak mau bahas ke ini kok gitu ya. Jadi ini perlu kita konfirmasi lagi kalau kita mau mencitasi sebuah literatur, kita lihat statementnya seperti apa gitu. Kadang orang nggak mau baca detail, cuman baca dari pendapat orang lain di paper lain gitu ya. Padahal kita harus refer ke original artikelnya seperti apa. Nah, kemudian setelah strategi tadi kita lakuin selesai, anggap saja kita sudah selesai first draftnya, kemudian kita proofread ya, kita cek. Nah, kita masuk ke masalah submission. Nah, yang paling sering juga menjadi problem adalah mereka main submit aja tanpa melihat guidance ya. Jadi sebenarnya di tiap jurnal itu udah ada, terutama jurnal bereputasi internasional, mereka sangat detail sekali ya tentang informasi untuk submissionnya seperti apa. Ini banyak yang males baca, biasanya juga di sini main submit aja, punya paper, selesai submit gitu ya. Itu biasanya juga sebentaran 2 hari aja udah di reject balik gitu ya.
mohon maaf ini tidak sesuai dengan template kita, tidak sesuai dengan policy kita, diperbaiki dulu. Prosesnya memang sangat cepat untuk di proses screening pertama nih. Jadi makanya memang kita perlu baca guide for authors ini. Nah, kemudian masalah cover letter. Ini juga sangat penting banget. Ya, kalau saya lihat beberapa jurnal lokal, nasional di Indonesia, ini masih banyak yang belum menggunakan cover letter. Padahal cover letter di sini, kalau secara umum di jurnal-jurnal internasional, itu mereka menggunakan yang namanya cover letter. Jadi kita submit artikel kita dengan cover letternya. Jadi di cover letter itu kita menjelaskan research justification, kita highlight apa sih finding yang kita temukan, problemnya apa gitu ya. Kemudian hasilnya seperti apa ya, bisa berupa poin-poin gitu ataupun berupa paragraf singkat. Dan kita juga menyantumkan statement of originality. Ini misalnya contoh yang Elsevier, we would like to declare that our work is original, unpublished, and not considered for publication elsewhere. In addition, this manuscript is approved by all authors for submission, dan seterusnya. Jadi ini juga jadi satu yang perlu kita perhatikan juga dalam proses submission ke jurnal internasional. Ya. Nah, additional notes. Ini saya mau sedikit menambahkan. Yang pertama, kalau kita mau submit ke jurnal tertentu, misalnya aja target jurnal ya, kita bisa, you can figure out what your chances are by looking at the journal's acceptance rate. Biasa jurnal kita, misalnya, dia hanya menerima 25% dari yang submit ke mereka gitu. Nah, yang 75% itu bisa aja di reject after peer review, setelah mereka melakukan proses review, reject bahkan sebelum peer review. Dia emang nggak dapat kesempatan untuk peer review. Nah, jadi ini dalam proses tadi, submission tadi, jadi penting banget kita untuk meyakinkan jurnal untuk mempublish paper kita. Makanya cover letternya itu penting. Ya, kemudian cara kualitas paper kita, diskusinya bagus, introduction-nya bagus gitu ya. Gambar-gambarnya juga berkualitas ya. Jadi gambarnya jelas, angka-angkanya jelas gitu ya. Tidak blur, tidak pokoknya kita bikin gambarnya tuh yang sebagus mungkin gitu ya, high quality image lah, high quality figure gitu. Nah, if your goal is to publish in high impact journal, you must ask yourself if you can write paper that's better than 75% of all papers submitted. How? Read through the papers published in that particular journal. Makanya tadi di bagian preparation sebutkan kita punya target jurnal, baca paper-paper di jurnal tersebut. Kira-kira kualitas paper kita nyamain nggak atau lebih baik nggak dari paper yang udah publish di jurnal tersebut. Itu jadi kita bisa mempertimbangkan gitu apakah paper kita bisa layak masuk atau enggak gitu ya. Nah, kemudian yang penting tadi juga udah saya sampaikan, do internal review. Jadi biasanya kita di sini kalau kita punya di prodi gitu ya, di prodi ataupun di lab gitu ya, kita punya kolega-kolega lah ya yang kita bisa mintain tolong gitu untuk proofread, buat review. Tolong di review nih paper kita apa yang perlu ditambahin gitu ya, ada yang perlu dimodifikasi atau enggak, bagus atau enggak gitu. Oke. Nah, kemudian ini adalah alasan biasanya paper yang di reject itu kenapa. Yang pertama kita tanyakan pada kita gitu ya, is the paper in the scope of the journal? Ya, kadang kita tidak melihat scope-nya apa, kita tidak melihat guide for authors-nya apa, tapi kita pengen aja submit ke sana gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya wasting time gitu. Jadi kita perlu lihat scope-nya apa. Kemudian masalah quality sama novelty of the science-nya juga. Makanya tadi di awal preparation itu sangat penting banget kita lihat ada nggak orang-orang yang sudah mengerjakan topik serupa, materialnya sama, metodenya sama, dan seterusnya. Jadi kita bisa punya uniqueness di situ, dan kita mention semuanya di paper kita. Ya. A udah ngerjain ini, si B ngerjain ini, C ngerjain ini. Sedangkan bagian ini belum ada yang ngerjain. Oleh karena itu, kita nih sekarang yang ngerjain ini. Ya itu perlu diangkat itu. Jadi itu memudahkan membaca juga untuk melihat sejarah penelitian bidang tersebut seperti apa. Itu jadi semakin menarik.
Ya, tapi tidak perlu juga menuliskan semuanya ya Bapak Ibu ya. Kita ambil representatif aja gitu ya. Bisa aja kita satu kalimat, kemudian citasinya bisa banyak. Satu kalimat lagi, citasinya bisa banyak. Misalnya nomor citasi 9 sampai 15, bisa seperti itu. Nah, kemudian clarity of the writing. Ya, ini juga salah satu alasan. Dan masalah tadi, grammatical error, bahasa komunikasi tidak terlalu bagus ya. Saya pernah mereview satu jurnal, satu paper, saya pernah review, editornya bilang ke saya, ini paper silakan di-review, silakan walaupun ya bagus, tapi bahasa Inggris yang digunakan tidak bagus, reject aja. Si editornya bilang kayak gitu. Jadi emang ini perlu banget ya, namanya kita tadi proofread, terus cek lagi error-errornya seperti apa. Nah, kemudian other aspect outside the control of the author such as, ini bagian yang terakhir ini, poin terakhir, biasanya emang karena ada editor ataupun reviewernya itu ada, ya tidak terlalu inilah, ada clash lah misalnya dengan autornya, ataupun ada ya banyak hal gitu ya, tidak terlalu suka ataupun apa masalah personalnya, kadang ada aja ya masalah personal di dunia publish ini ya. Nah, ini juga saya mau share sedikit, ini ada salah satu fitur yang menarik dari Elsevier, ini journalfinder.elsevier.com, ini Bapak Ibu bisa ngecek sejauh mana maksudnya jurnal yang cocok untuk paper Bapak Ibu. Ini tinggal masukin judulnya aja, kemudian sama abstraknya, sama bidang risetnya apa. Nanti dia akan otomatis menampilkan suggestion ya, menampilkan list rekomendasi jurnal yang bisa disubmit ya. Bisa salah memang ada paper yang internasional yang open access gitu ya, dia membutuhkan kita harus bayar, ada fee-nya ya, itu juga jadi pertimbangan. Kemudian masalah lag time di sini kita perlu lihat dari submission sampai kita publish itu berapa lama, itu biasa detail di jurnalnya ada, lihat di paper-paper yang udah publish, di situ kelihatan tuh first submission-nya kapan, kemudian in revision-nya kapan, sampai first online-nya kapan gitu. Dan akhir adalah prestige dan impact factor, ini kita realistis. Tadi kita udah lihat target jurnal kita seperti apa, hasil paper kita seperti apa, apakah cocok, apakah kita standarnya sudah sama levelnya ataupun masih di bawah gitu ya. Jadi kita realistik aja gitu. Nah, setelah submission selesai ya biasanya ada proses revisi ya. Proses revisi ini kita mengadres ya, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari reviewer gitu ya. Di antara tipsnya adalah cek di sini juga time limit yang diberikan ya. Ini juga kita bisa extend kalau kita butuh waktu lebih, itu kita bisa ngirim email ya, ngirim email ke editornya, kita bilang kita butuh waktu lebih nih buat merevisi ya. Biasanya mereka juga open, no problem. Nah, kemudian take a moment before revising the manuscript. Jadi kita ya slow dulu, kita renungin aja, jangan langsung buru-buru beresin gitu ya. Kita baca pelan-pelan pertanyaan-pertanyaan dari reviewernya apa, dan coba untuk menjawab semua pertanyaan dari reviewer dan menggunakan bahasa yang sopan, halus, jangan menyerang ya, jangan menyerang reviewer ya. Gitu. Kemudian ini bagian masalah revisi manuskrip. Yang terakhir, bila paper kita di reject ya, kita itu bisa appeal ya, istilahnya kita naik banding ke editor ya. Especially if you feel that they have a fundamental misinterpretation of the paper. Ya, dari paper ada paper saya juga yang beberapa di reject gitu ya. Saya juga beberapa kali saya appeal dan ya ada yang ditolak, ada yang editornya mempertimbangkan ulang gitu. Bahkan saya ada pengalaman saya appeal pertama ke editor yang menghandle paper saya, kemudian tidak direspon. Kemudian saya appeal lagi ke atasannya dia, ke chief editornya gitu ya. Saya appeal ke dia, kemudian akhirnya mereka diskusi secara internal dan akhirnya paper kita bisa dipublish gitu. Jadi kita kalau emang kita pede dengan hasil kita pede dengan hasil revisian kita, maju terus aja gitu. Jadi ada kesempatan untuk naik banding gitu ya istilahnya. Tapi secara umum kalau paper di reject biasanya kita gitu, karena kita juga sadar kadang ya cuman mau nyoba doang gitu ya misalnya. Nah,
Dan ketika paper kita itu di reject gitu ya, ya kalau kita dapat hasil review kemudian kita di reject, itu kita bisa masukan dari reviewer. Jadi komen-komen dari reviewer itu bisa kita implement di paper kita, kemudian kita revisi lagi paper kita, bahkan kita bisa submit ke yang lebih tinggi lagi levelnya gitu. Jadi paper kita jadi semakin bagus gitu. Jadi jangan khawatir juga. Nah, slide terakhir. One of the ultimate goals of scientific research is publication. Jadi publication is a milestone for dissemination of research result. Ini adalah salah satu goal dari scientific research, itu kita bisa mempublish penelitian kita sehingga bisa memberikan impact, memberikan dampak dan manfaat untuk dunia gitu ya. Jadi orang-orang bisa baca, bisa mengambil pelajaran dari situ. Dan poin kedua yang mau saya sampaikan, scientific writing is primarily an exercise. Jadi memang latihan, terus kita latihan nulis. Kalau Bapak Ibu yang suka baca novel, misalnya di Indonesia ada Habibur Rahman Razi misalnya, novelis Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat novel beliau yang pertama, kemudian dibandingin sama novel-novel yang belakangan, Bapak Ibu akan melihat betapa improvement itu terjadi gitu ya. Kemudian misalnya dari penulis-penulis internasional seperti J.K. Rowling, itu Harry Potter misalnya, itu bahkan Harry Potter itu di-reject oleh 12 penerbit sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelum mendapatkan terbitan yang pertama gitu. Jadi emang exercise terus, di-improve lagi. And good writing is rewriting. Jadi latihan nulis. Kalau buat pertama kali nulis ya nggak ada masalah, banyak salah, kata-katanya tidak terlalu bagus, tapi memang perlu dilatih. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bapak Ibu untuk publikasi di jurnal internasional ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Hilmi Al-Faruqi yang telah menyampaikan secara detail gitu ya, bagaimana dari mulai dari introduction, kemudian sampai submit, kemudian di reject dan sebagainya. Baik, ini ada tanya jawab ya Pak Hilmi, masih ada waktu kira-kira untuk agenda ini? Ya, silakan Pak. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, cukup banyak ya pertanyaan gitu. Ada yang satu penanya bahkan ada 4 pertanyaan dari satu orang gitu, dari satu peserta. Baik, coba saya lihat dulu Bapak dan Ibu sekalian pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya melalui grup chat ya. Baik, saya akan coba lihat satu persatu. Baik, yang pertama dari Pak Tauhid ya, dari Stisip ya, Mbojo Bima ya, dari tetangga kita ya, dari Bima. Beliau pertanyaannya adalah apa kiat-kiat yang dilakukan dalam menembus penulis ini. Jadi kiat-kiat gitu yang perlu dilakukan sebagai penulis pertama untuk bisa artikel jurnal tembus di internasional. Mungkin bisa apa satu persatu dulu Pak Hilmi atau gimana? Ya, coba langsung saya jawab ya Pak. Ya, baik, terima kasih. Silakan Pak Hilmi. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa penulis profesional itu dulunya adalah semua pemula ya. Dan tidak lain dan tidak caranya tentu strateginya tiap orang tuh bisa beda-beda ya. Ada yang mereka mengimprove sendiri ya, mereka terus latihan. Seperti tadi di slide terakhir saya bilang latihan nulis itu penting banget. Jadi walaupun nulis pemula ya, itu nggak ada salahnya gitu untuk tulis lagi karena emang itu penting banget gitu ya. Jadi itu poin yang pertama, latihan nulis. Tapi sebelum latihan nulis Bapak Ibu, yang penting juga tadi mungkin saya lupa untuk meng-highlight latihan baca.
baca paper itu beda dengan kita baca novel atau baca status FB ya. Jadi kita perlu mendetail gitu, baca tuh pelan-pelan, kita lihat, kita bikin poin-poinnya apa gitu. Dari situ kita belajar jadinya gimana orang mendeliver ide mereka, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan ya, mengomunikasikan penelitian mereka. Gitu. Dari situ kita bisa belajar, kita bacanya secara seksama, kemudian kita catat poin-poinnya, dan kita latihan nulis. Itu poin yang pertama untuk peneliti pemula. Saya pun juga ngalamin seperti itu ketika saya lihat lagi file di komputer saya tahun-tahun pertama saya nulis paper, itu wah Masya Allah berantakan sekali gitu ya. Jadi itu apa kita terus improve dengan latihan-latihan gitu. Ya, itu yang pertama. Yang poin kedua, kolaborasi. Kalau saya saya prefernya itu adalah mungkin mentor ya. Kita perlu ada mentor di situ. Mentor di situ bisa nge-guide kita dikasih arahan gitu. Tapi ya kita juga open gitu. Kadang ada orang nyari mentor tapi dia nggak mau open, ada seperti itu. Jadi masukan dari mentornya dia malah enggak ini gini gitu. Ya jadi siapa yang experience siapa yang enggak, kok malah jadi begitu gitu. Jadi emang harus open juga, harus bisa nerima masukan-masukan gitu. Itu masalah strategi yang pertama tadi, terus latihan. Yang kedua cari mentor ataupun cari kolaborator. Itu juga penting banget. Dicoba. Sama satu lagi bisa lihat maksudnya dalam belajar sendiri itu kita bisa ngelihat ada portal namanya Editage itu mungkin saya bisa ini ya, di portal itu ada portal proofreading ya, itu mereka suka bagaimana cara nulis yang efektif yang bagus. Itu bisa dicari di Google, itu misalnya Editage, itu bisa jadi bahan pembelajaran juga buat penulis pemula. Mungkin itu Pak Suhaimi, Pak Tauhid dari saya. Baik, terima kasih Pak Hilmi atas jawaban dari salah satu peserta kita. Baik, langsung saja Pak Hilmi, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Evi Triandini, Stikom Bali. Beliau ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak berkenan dengan publisher dan jurnal yang ada dalam daftar predatory mail ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah ada jurnal yang memiliki kualifikasi 3 di Simago, namun juga ada dalam daftar jurnal predatory. Apakah kita menghindari submit ke jurnal tersebut? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, yang nama jurnalnya sama, namun nama publisher berbeda. Misalkan jurnal Quartile Q3 dalam Simago dengan nama publisher A. Nah, author terlanjur submit artikel jurnal ke publisher A, B. Apa yang harus dilakukan oleh author terhadap artikelnya yang sudah terlanjur pada jurnal B, publisher B, yang mungkin merupakan publisher A. Ya, itu Pak Hilmi 3 pertanyaan dari Ibu Evi Gandhi dari Stikom Bali. Terima kasih. Oke. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama masalah jurnal predator. Jurnal predator itu memang jurnal predator itu ada gitu ya, seolah-olah mereka menawarkan ya keuntungan buat publish di paper-paper mereka gitu ya, dan tidak lain adalah tujuan mereka itu profit oriented. Mereka biasanya memang meminta sejumlah publishing. Nah itu perlu kita cek, dan cara yang ngecek yang paling sederhana ya, setahu saya pemerintah Indonesia sendiri dari Ristek juga sudah punya rilis ya jurnal-jurnal apa yang direkomendasikan dari Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Itu bisa cek dulu di situ. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa lihat gitu
ya sedikit googling lah ya, sedikit googling dalam arti kita lihat portalnya seperti apa, kemudian lihat orang-orangnya terlibat di editorial board itu siapa aja. Ya kan harusnya mereka menyantumkan secara detail. Kalau mereka tidak menyantumkan secara detail itu perlu kita pertimbangkan. Kemudian kalau mereka udah cantumin secara detail, googling aja nama editor-editornya yang ada di situ. Ini beneran nggak orang ini track record di dunia penelitian bagus atau tidak gitu ya, memang aktif di dunia penelitian internasional atau tidak, itu bisa kita cek seperti itu ya. Jadi memang kita perlu screen dari kita sendiri gitu ya untuk terhadap jurnal-jurnal predator tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita sudah publish ya, kita sudah publish itu tidak bukan maksudnya kita sudah submit, itu tidak ada masalah kita minta artikel kita buat di withdraw, kita minta artikel kita dicabut gitu ya. Itu tidak masalah, kita tinggal kirim email ke editorial board-nya, kita bilang kita mau cabut artikel kita. Ya bahkan kalau artikel yang sudah publish pun itu bisa dicabut sesuai dengan keinginan dari autornya, itu bisa. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya kita salah submit gitu ya. Kemudian kita baru tahu setelah beberapa waktu, ya kita kirim aja, kita korespondensi ke editornya. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Dan tadi yang paling penting juga googling ya, googling, lihat track recordnya seperti apa, kemudian lihat history, setelah lihat editorial boardnya, kemudian lihat historisnya, ini papernya dari tahun berapa, terus berapa volume yang udah terbit, kemudian yang submit ke sana tuh dari institusi mana aja, itu kita bisa lihat dan kita bisa menilai sendiri. Kalau kita emang ragu, ya udah kita cari yang lain yang lebih baik. Ya, Pak Suhaimi mungkin itu, Bu Evi. Masih di mute, Pak Suhaimi. Baik, terima kasih Pak Hilmi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Kalau sudah tidak ada lagi, oh ya, pertanyaan terakhir, Pak Hilmi, apakah dari peserta ini semua hampir materi yang disampaikan oleh Pak Hilmi ini bisa di-share ke? Iya, bisa. Nanti saya share ke Pak Suhaimi. Nanti Pak Suhaimi bisa share ke teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi Bapak nanti kami akan share ya materi yang dari Pak Hilmi ke email dari masing-masing Bapak Ibu sekalian. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi mungkin ya dari Bapak Ibu sekalian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan ya webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Pak Dr. Hilmi Al-Faruqi. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita praktekkan sehingga kemudian setelah selesai ini ya, yang sudah siap untuk menulis ya, mempraktekkan apa yang kemudian materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Baik, saya rasa cukup ya Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan webinar kita berikutnya. Dan sebagai informasi, ini bagian dari launching sebenarnya dari agenda salah satu program kita di Direktorat Riset dan Inovasi UTS. Nanti kita akan bikin program terkait dengan coaching ya, coaching klinik kepenulisan jurnal bereputasi internasional. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Pak Hilmi, selamat bekerja lagi. Saya rasa langsung ke lab kayaknya gitu. Baik, sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilmi. Sama-sama Ibu.